Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Sanabila dari kelas TI 4403 dan dengan NIM 12012004444. Di sini saya akan menjelaskan tentang Design of Radiation Therapy Problem. Di sini merupakan case dari Design of Radiation Therapy, yaitu Mary baru saja didiagnosa mengidap kanker pada stadium yang cukup lanjut. Secara khusus, dia memiliki tumor ganas yang besar di area kandung kemih. Mary akan menerima perawatan medis paling canggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan yang mungkin untuk bertahan hidup. Perawatan ini akan mencakup terapi radiasi ekstensif. Terapi radiasi melibatkan penggunaan mesin perawatan sidat eksternal untuk melewatkan radiasi Pengion melalui tubuh pasien yang merusak masalah kanker dan kesehatan. Setiap sinar memberikan lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk daripada ke jaringan di dekat titik keluar. Hamburan juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur langsung bekas. Karena sel-sel tumor yang ganas biasanya secara mikroskopis diselingi di antara sel-sel sehat. Dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel-sel ganas dan sedikit lebih radiosensitif, namun cukup kecil untuk menyelamatkan sel-sel sehat. Nah, di sini tujuan dari desain ini adalah untuk memilih kombinasi balok yang akan digunakan dan intensitas masing-masing untuk menghasilkan distribusi dosis terbaik. Setelah desain perawatan dikembangkan, itu diberikan dalam banyak angsuran, tersebar selama beberapa minggu. Untuk mengilustrasikan bagaimana teknik variabel pembuatan menangani kendala fungsional dalam bentuk, kita akan menggunakan model perancangan terapi radiasi Mary. Data untuk perancangan terapi radiasi Mary adalah sebagai berikut. Nah, dari soal di atas tadi, dengan teori di atas tadi, kita bisa menuliskan kita meminimize tujuan kita yaitu 0,4x1, x1-nya itu adalah dosis entry point for beam 1, dan 0,5x2 yaitu x2-nya dengan the dose of the entry point for beam 2. Terus dengan pembatas seperti tadi ada 0,3x1 plus 0,1x2 kurang dari 7, 0,5x1 tambah 0,5x2 sama dengan 6, 0,6x1 tambah 0,4x2 lebih besar daripada 6. Dengan x1 dan x2 itu lebih besar daripada 0. Lalu kita membuat bentuk standar dari yang tadi yaitu minimize Z sama dengan 0,4x1 tambah 0,5x2 tambah 0x3 tambah 0x4. Jadi pembatasnya itu kita tambahin x3 sama x4 karena dia itu kurang dari sama dengan, dia ininya plus bentuk standarnya x3-nya, jadi 0,3x1 tambah 0,1x2 tambah x3. Kalau dia yang kedua pembatasnya berbentuk sama dengan, jadi dia tidak ditambahkan oleh variabel lain. Jadi cuma 0,5x1 tambah 0,5x2 sama dengan 6. Dan terakhir itu pembatasnya itu dia lebih dari sama dengan, yaitu jadinya dikurang 0,6x1 tambah 0,4x2 dikurang x4. Dengan syarat x1, x2, x3, x4 itu lebih besar dari 0. Lalu kita membuat bentuk kanonik, yaitu kita tambahkan x5 dan x6 lalu dikalikan dengan m. Yaitu kita yang pertama tetap di seperti sebelumnya, yaitu 0,3x1 tambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7. Lalu yang pembatas kedua ada 0,5x1 tambah 0,5x2, tapi kita tambahkan variabel x5 sama dengan 6. Lalu yang ketiga 0,6x1 tambah 0,4x2 min x4 dan ditambah x6. Dengan syarat x1, x2, x3, x4, x5, x6 itu lebih besar dari sama dengan 0. Di sini kita membuat tabel iterasi 1, yaitu seperti metode simpleks sebelumnya. Kita membuat x1, ini x1, x2, x3, x4, x5, x6. Itu kita taruh koefisien dari z-nya adalah 0,4 di x1, 0,5
0,5 di X2. Di X3, X4 itu ada 0 dan 0, kalau X5, X6 itu dikali M dua-duanya. Lalu kita tulis koefisien dari pembatas, misalkan dari X1 itu ada 0,3. Terus kan dia di pembatas 1 itu 0,3 X1 tambah 0,1 X2 tambah X3 itu sama dengan 7. Jadi di sini adalah koefisien dari pembatasnya. Di sini juga jadi 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah X5 sama dengan 6. Lalu di pembatas 3 ada 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang X4 ditambah X6 sama dengan 6. Nah, di sini kita dapat nih si matriksnya, yaitu di sini ada 100, 010 dan 001. Lalu kita mencari ininya, basisnya dapat dari matriks ini, jadi X3, X5, X6, yaitu di sininya 0, mm. Untuk mencari zero-nya itu seperti metode simplex kemarin, jadinya dapat 0,4 dikurang 1,1 m, 0,5 dikurang 0,9 m, di sini dapat 0 m, 0, 0. Nah, di sini konstantanya untuk mencari z-nya itu yaitu matriks ini dikali konstanta. Jadi 0 kali 7 sama dengan 0, terus ini 6m ditambah 6m sama dengan 12m. Di sini kita ingin lanjut ke iterasi 2 karena di sini kita masih ada yang positif, jadi kita harus dijadiin ke negatif. Yaitu pertama kita bikin yang X1 itu variabel masuk basisnya. Lalu kita mencari dari rasio, terus kita mendapatkan kalau X6 ini ada variabel keluar basis. Di sini kita ngebuat kuncinya, jadi di sini adalah 1, ini 0, dan ini 0. Jadi setelah di OBE, hasil koefisien dari semuanya adalah segini. Lalu di sini kita mencari basis lagi, yaitu di sini satunya ada di sini 100, berarti X3 ditaruh sini. Sudah 010 berarti X5-nya ditaruh sini. Lalu ada 001 berarti X1-nya itu ditaruh sini. Koefisiennya ada 0, ada M sama 0,4. Di situ kita mencari baris C-nya nih. Kan tadi tuh ini udah 0. Terus di sini masih ada yang positif itu. Jadi kita mencari variabel masuk basisnya itu adalah X4. Lalu variabel keluar basisnya itu adalah X5 ini. Karena rasionya itu yang paling tinggi. 1/. Terus untuk mencari Z-nya itu sama kayak tadi, yaitu CB ini dikali konstanta, yaitu 0 kali 4 kan 0. 1 kali M adalah M. Terus 0,4 dikali 10 sama dengan 4. Jadi 4 ditambah M. Z-nya segini. Lalu setelah kita membuat di sini 010, kita bisa ini koefisiennya juga bisa berubah sesuai OBE yang tadi kita lakukan. Di situ caranya seperti yang tadi, kita mencari basis C-nya itu ada 100 yaitu X3, terus 010 itu X4, 001 itu di X1. Terus ininya kita tulis koefisiennya itu, yang ini kan 0, terus ini 0 dan 0,4, jadi 0, 0 dan 0,4. Untuk mencari zero-nya itu seperti tadi, ini kan udah 0, terus ini 0,5, terus matriks ini dikali matriks ini, ntar jawabannya ini 0,1 ini. Terus nah di zero ini ini tuh udah optimal karena di sini tuh udah nggak ada yang negatif lagi.
Jadi ini tuh udah optimal, jadi udah cukup sampai iterasi 3 doang. Nah, untuk mencari Z-nya, yaitu kita mengalihkan matriks CB ini dengan konstanta, yaitu 0 kali 3,4, 0 kali 1,2 kan 0. Jadinya cuma 0,4 dikali 12, yaitu 4,8. Di sini disimpulin kalau X1-nya itu sama dengan 12, dan X2-nya itu sama dengan 0. Dengan Z yang didapatkan adalah 4,8. Nah, kesimpulannya adalah dosis dari entry point for beam 1 adalah 12 kilorats dan dosis of the entry point dari beam 2 ada 0 kilorats. Jadi, entry dose-nya itu adalah health anatominya itu adalah 4,8 kilorats. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.